Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah kalkulus 1. Pokok bahasan kita untuk pertemuan ini adalah integral tertentu. Nah, integral itu terdiri dari dua, ada yang dikatakan tak tentu, ada yang dikatakan tertentu. Nah, integral tak tentu adalah integral yang tidak mempunyai batas atas dan tidak mempunyai batas bawah. Biasanya ditulis seperti ini, integral fungsi x dx ya. Nah, secara grafik kita tampilkan seperti ini, sumbu ordinat x, sumbu ordinat y, lalu di sini ada fungsi ya, fungsi x. Nah, ini dia tidak mempunyai batas ya. Nah, jadi sehingga kita dalam menyelesaikan suatu integralnya tanpa menggunakan batas ya. Nah, ini sudah saya jelaskan integral tak tentu ini di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan membahas integral tertentu. Jadi integral tertentu adalah integral yang mempunyai batas atas dan mempunyai batas bawah. Biasanya ditulis seperti ini, batas atasnya A, batas bawahnya B. Fungsi x dx ya. Nah, secara grafik bisa digambarkan seperti ini. Fungsi ordinat x, sumbu y ya. Di sini ada fungsi x, di sini ada batas bawahnya atau x-nya sama dengan B, x1-nya sama dengan B, batas atas atau x2-nya sama dengan A ya. Nah, sekarang saya akan membahas integral tertentu ya pada pertemuan ini. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya suatu nilai konstanta, namun juga batas-batas tersebut berupa variabel. Nah, untuk mencari nilai integral tertentu dari suatu fungsi, pertama kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral, kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah ke dalam fungsi hasil integral ya. Nah, secara matematis itu dapat ditulis seperti ini. Integral batas atasnya B, batas bawahnya A. Jadi integral A sampai dengan B ya dari fungsi x dx. Nah, itu hasilnya adalah FB, jadi dimasukkan batas bawah atasnya dikurang FA, dimasukkan batas bawahnya ya. Dimana Fx itu adalah fungsi yang nantinya akan kita integralkan, sedangkan dx adalah variabel integral, A adalah batas bawah pada variabel integral, sedangkan B adalah batas atas pada variabel integral ya. Di sini ada sifat-sifat integral, itu ada 6 ya. Sifat-sifat integral ada 6. Kemudian di sini saya langsung saja kasih contoh soal ya, cara menyelesaikan integral tertentu ya. Di sini secara umum saya tulis integral rumus integral secara umum. Integral u pangkat n du sama dengan 1 per n tambah c tambah 1 kali u n tambah 1 plus c ya. Nah, di sini ada soal, tentukanlah integral atau hitunglah integral tertentu di bawah ini. Integral, batas integralnya 2 sampai dengan 4 dari fungsi x. Fungsi x-nya min x kuadrat plus 6x min 8 dx ya. Nah, ini kita integralkan ya. Nah, ini kita integralkan, ini min ya. Ini pangkatnya adalah 2, berarti nanti di sini 1 per 2 tambah 1 ya, jadi 3 x pangkat 2 tambah 1, jadi x pangkat 3 plus 6 per, nah di sini kan pangkat x nya 1, jadi 1 tambah 1 jadi 6 per 2 ya, x 1 tambah 1 x pangkat 2 ya, min integral dx adalah x, jadi min 8 kali 1, integral dx adalah x ya, x kali 8 8x. Masukkan batas, di sini ditulis batas atasnya dan batas bawah. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan batas atasnya di sini. Jadi x kita ganti, semua x diganti dengan batas atas, dikurang semua x diganti dengan batas bawah ya, ini batas bawah. Jadi batas atas semua x diganti, dikurang semua x diganti dengan batas bawahnya ya. Nah, itu hasilnya setelah dihitung adalah 4 per 3 ya. Nah, lalu saya kasih contoh soal lagi, hitunglah hasil integral dari
4x dx, batas integralnya 1 sampai dengan 4. Ini kita integralkan, n-nya adalah 1 pangkatnya ya. Jadi 4 per 1 tambah 1 jadi 4 per 2 ya, 4 per 2 kan 2 x ya, x 1 tambah 1 x pangkat 2. Batasnya 1 sampai dengan 4. Kita masukkan batas atasnya 4, dikurang masukkan batas bawahnya 1, sehingga kita dapat integralnya adalah 30 ya. Nah, ada lagi contoh soal. Tentukan hasil integral dari fungsi berikut. 6 integral 3 sampai dengan 12, batasnya dari fungsi x-nya adalah 6 akar x. Nah, jadi kalau soalnya dalam bentuk akar, kita harus rubah ke dalam bentuk pangkat nih, sesuai dengan rumus ya. Jadi kalau kita buka dalam bentuk pangkat, dia pangkat setengah nih. Jadi 6x pangkat setengah. Nah, berarti pangkatnya berapa? Pangkatnya setengah di sininya nanti. Jadi 6 per, nah setengah tambah 1. Nah, ini setengah tambah 1. Jadi karena bawah penyebutnya setengah itu 2, maka 1 itu supaya bisa langsung dijumlah, 1 itu adalah 2 per 2 ya. X ya, setengah tambah 1, setengah tambah 2 per 2. Ini kita tulis batas bawah dan batas atas. Lalu ini 6 per, ini 1 tambah 2, 3 per 2 ya. X pangkat 3 per 2. Ini batas atas, batas bawah. Sama dengan 6. Nah, ini dinaikin ke atas, dikali balik, jadi berubah. Ya, dikali, jadi yang di bawah kita balik ya. Jadi 6 kali 2 per 3. X pangkat 3 per 2. 6 kali 2, 12 bagi 3, 4. Ya. 4x pangkat 3 per 2. Ini batas atas, batas bawah. Nah, lalu x ini kita ganti dengan batas atasnya ya, kemudian dikurang, diganti dengan x ini diganti dengan batas bawahnya. Nah, sama dengan kita sederhanakan sekarang 4 kali 12. Nah, 3 per 2 berarti kan 2 per 2 tambah 1 per 2 ya kan. Kemudian dikurang 4 kali sama ini 3, 2 per 2 ditambah 1 per 2 ya kan, 3 per 2 kan ini. Nah, lalu kita kali 4 kali, nah 2 per 2 kan berapa? Pangkat 1 kan, jadi kita tulis seperti ini. Ini pangkat 1 tapi tidak ditulis pangkatnya, cuma artinya di sini pangkat 1 dikali, nah 12 pangkat setengah ya, dikurang 4 kali ini sama, ini pangkat 1 tidak ditulis, jadi ini artinya 4 kali 3 aja, jadi 3 aja ya, ini kali 3 pangkat setengah, sehingga lebih gampang kita menyelesaikannya kalau kita buka seperti ini. 4 kali 12 berapa? 48. Nah, 12 pangkat setengah kan akar 12 ya kan, dikurang ya 4 kali 3 12. Nah, 3 pangkat setengah kan akar 3 ya kan. Nah, ini langsung kita sederhanakan lagi. 12 itu salah satunya ada yang bisa ditarik akar ya kan, ini 4 kali 3 kan 12 ya, dikurang 12 akar 3. Nah, 4 ini kan bisa ditarik akar 2 ya kan, jadi 48 kali 2 akar 3 dikurang 12 akar 3. 48 kali 2 96 akar 3 dikurang 12 akar 3 jadi 84 akar 3. Nah, inilah hasil dari integral ini ya. Nah, demikianlah, semoga mahasiswa paham ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi menjelaskan contoh soal berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.